Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Yusna Gusna, NIM 1205011-2006. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran dari video yang sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba untuk menormalisasikan sebuah data yang sebuah data. Di sini kita bisa menormalisasikan berbagai bentuk data, misalnya seperti data raport, data faktur, atau data KRS dan lain sebagainya. Oke, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah mulai dari UNF atau Normalized Form, atau bisa juga disebut dengan Universal Table. Itu adalah sebuah tabel utama nanti yang akan kita normalisasikan. Kita harus ada tabelnya dulu, baru kita bisa normalisasikan. Lalu yang kedua adalah First Normal Form. Nah, ini ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah setiap atribut harus unique. Lalu setiap atribut value harus single dan tidak boleh double. 3. Setiap baris harus berbeda. Lalu yang keempat, tidak ada data yang berulang. Oke, nah, di first normal form ini kita akan melakukan memilih primary key. Lalu selanjutnya pada second normal form itu ada beberapa peraturan juga. Yang pertama adalah harus sudah menjadi first normal form dulu. Lalu yang kedua, semua atribut yang bukan primary key harus tergantung dengan primary key. Nah, itu yang akan kita lakukan adalah memisahkan menjadi beberapa table. Lalu yang keempat, di sini adalah set formal form. Peraturannya harus sudah menjadi second normal form. Yang kedua, harus semua atribut yang bukan primary key tidak boleh tergantung dengan atribut lain yang bukan primary key. Nah, yang akan kita lakukan adalah memisahkan atribut yang bergantung dengan atribut lain selain primary key, atau bisa disebut juga transitive dependency. Nah, setelah itu ada juga yang namanya DCNF, lalu ada 4NF and 5NF. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya akan membuat sampai third normal form. Oke, mungkin langsung saja kita akan ke kasusnya. Nah, di sini saya sudah ada yang namanya di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu saya mengambil data dari kartu rencana studi atau KRS milik saya sendiri. Nah, yang ini tabel utama ini adalah normalized form. Nah, dari data ini kita akan membuat kita akan menormalisasikan yang menjadi yang first normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, setelah kita punya datanya, lalu kita bisa langsung masuk ke dalam first normal form, yaitu di sini kita akan mengambil semua data ini dan akan kita buat dalam tabel seperti ini. Nah, ini. Dan di sini saya sudah mengambil data NIM-nya, NIM, lalu nama mahasiswa, penasihat akademik, lalu semester, tahun ajaran, fakultas, prodi, dan saya juga mengambil dan saya juga sudah mengambil data dari pada mata kuliah, nama mata kuliah, sampai tahun kurikulum. Nah, setelah kita mengambil seluruh data dari data di atas ini dan kita masukkan ke first normal form, itu kita akan melakukan lagi yang namanya adalah memilih primary key. Nah, memilih primary key, ini kita lihat primary key-nya adalah di sini ada NIM dan kode mata kuliah gitu. Lalu sini kita akan mencoba membagi tabelnya menjadi dua, data mahasiswa dan data mata kuliah. Sini kita sudah membuat yang namanya adalah first normal form atau normalisasi yang pertama.
kita sudah memisahkan antara primary key yang satu dengan primary key yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam second normal form. Nah, syaratnya tadi adalah harus sudah menjadi satu NF atau first normal form. Oke, ini normal formnya satu NF nya sudah jadi. Lalu kedua, semua atribut yang bukan primary key harus tergantung dengan primary key. Semua atribut yang bukan primary key harus tergantung dengan primary key. Nah, di sini kita lihat, ini bukan primary key, ini bukan primary key, ini bukan primary key, ini bukan primary key, ini juga bukan. Mereka semua bergantung, yang atas ini bergantung dengan NIM, yang baris tabel yang kedua ini bergantung dengan kode mata kuliah. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Ini yang akan kita lakukan adalah tabel-tabel tersebut akan kita pisahkan menjadi beberapa tabel. Nah, kita buat lalu tas, semester, dan kurikulum. Nah, di sini kita lihat kita sudah nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam normalisasi yang ketiga. Ini ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama adalah harus sudah menjadi 2 NF. Kita lihat 2 NF. Nah, seperti ini. Ini kita sudah membuatnya menjadi second normal form. Lalu selanjutnya, semua atribut yang bukan primary key tidak boleh bergantung kepada atribut lain yang bukan primary key. Nah, sini kita lihat lagi, ada nggak yang atribut di antara atribut ini yang masih bergantung pada atribut lain, tapi bukan bukan primary key gitu. Di sini kita lihat ada dosen dan nama mata kuliah. Nah, kita lihat jika kita ambil aljabar linear, mata kuliahnya adalah nama dosennya adalah Bapak Muhammad Nasir. Lalu jika kita mengambil mata kuliah bahasa Arab, itu nama dosennya adalah Bapak Raja, dan jika kita ambil mata kuliah basis data adalah dengan Bapak Suwanto. Nah, ini berarti kan antara dosen dan mata kuliah itu mereka adalah saling tergantung seperti itu. Jadi karena mereka saling tergantung, ini tidak boleh, karena mata kuliah ini bukan termasuk ke dalam primary key. Primary key yang sudah kita ketahui adalah tadi kita buat NIM dan kode mata kuliah. Setelah itu, setelah kita tahu bahwa di sini ada atribut yang bergantung pada atribut lain yang bukan primary key, maka harus kita pisahkan. Inilah kita masuk ke dalam normalisasi yang ketiga. Pisahkan. Ini kita pisahkan. Oke. Nah, setelah kita pisahkan seperti ini, berarti normalisasi kita telah selesai. Jadi kita akan melanjutkannya ke dalam aplikasi Oracle Data Modeler. Kita akan membuat entitas-entitas dan beserta atributnya di dalam situ yang akan mengandung data-data di dalam ini. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam Oracle Developer Data Modeler. Setelah kita masuk, kita akan membuat entitas baru. Nah, kita lihat di sini entitas ini adalah kita buat dengan nama data mahasiswa dan data mata kuliah. Data mahasiswa. Ini atributnya adalah yang pertama, tambahkan ada NIM, masuk ke primary UID. Nah, di sini kita buat NIM, lalu kita tambah lagi atributnya. Bisa kita buat ini tadi datanya adalah
nama, PA, semester, tahun ajaran, nama, kita buat mandatory, tambah lagi semester, PA, buat mandatory, buat lagi semester, sorry, kita buat lagi tahun ajaran, buat sini kita buat mandatory, lalu kita tambahkan lagi fakultas, kita buat mandatory, kita tambahkan lagi prodi, kita buat mandatory, dan kita tambahkan lagi yang terakhir adalah SKS, total SKS. Oke, setelah itu kita oke kan. Nah, di sini tadi kita sudah membuat entitas data mahasiswa, lalu kita akan membuat lagi entitas yang dengan nama data kuliah. Ini kita masuk dalam atributnya di mata kuliah. Oke, mata kuliah kita buat primary UID, lalu kita tambahkan lagi nama mata kuliah, ya sini kita buat mandatory, terus kita tambah lagi. Nah, setelah itu kita oke kan. Ini kita sudah punya dua entitas, yaitu data mahasiswa dan data mata kuliah. Setelah kita buat entitas ini, kita buat relasi juga sini. Jadi kita lihat data mahasiswa ke mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mempelajari banyak mata kuliah. Jadi sini kita buat one to many, satu ke banyak. Nah, sudah membuat sebuah relasi. Oke, setelah itu kita akan membuat lagi data entitas yang lain dari data second normal form dan third normal form. Sini kita buat lagi tes dengan nama fakultas, terus kita buat lagi kurikulum semester, buat oke. Setelah itu kita buat lagi entitas baru lagi semester, ini. Setelah itu kita ini sudah masuk semua fakultas, semester, dan kurikulum. Untuk kita lihat lagi yang di normalisasi yang ketiga, di sini ada nama dosen. Dan itu setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat entitasnya, kita akan masukkan atributnya.
Pertama dari yang pertama kita akan masukkan atribut dari fakultas, yaitu yang pertama adalah fakultas dan prodi lokal. Nama fakultas, lalu buat mandatory, dan kita tambahkan lagi prodi atau lokal. Kita buat mandatory, apply. Setelah itu kita juga akan menentukan relasinya. Ini kita mulai dari fakultas ke kurikulum. Ini kita lihat satu fakultas itu bisa memiliki beberapa kurikulum. Jadi ini kita bisa buat one to many. Setelah itu dari fakultas ke dosen, satu fakultas bisa punya banyak dosen. Jadi kita buat di sini one to many. Ini dan satu semester itu bisa banyak dosen yang mengajar. Jadi kita buat one to many itu kan. Ini kita buat dari semester ke dosen, kita buat ini. Oke. Nah, untuk semester ke kurikulum, karena satu semester hanya bisa memiliki satu kurikulum dan satu kurikulum juga bisa pada setiap satu semester, maka kita buat sini adalah relasinya one to one. Ini. Nah, jadi teman-teman semua, kita sudah membuat yang namanya adalah normalisasi data. Ini data yang sudah kita normalisasikan sampai third normal form atau normalisasi yang ketiga, dan ini adalah bentuk model logika dari data yang sudah kita buat tadi. Nah, itu teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.